I'll be halfway to my mommy's home. It just dawned on me life is as fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, 'cause she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Give me my dawn's bed. Halo teman-teman, selamat datang di vlog Desi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Freddy Rika Desiani. Saya mahasiswi dari Unitri NIM 2005-20042. Baik teman-teman, kali ini kami mendapatkan tugas dari kampus itu menempuh mata kuliah kewarganegaraan. Oke teman-teman, kali ini tugasnya adalah studi tour di Surabaya. Tepatnya hari Sabtu tanggal 29 November 2025. Oke teman-teman, kali ini kami itu ada dua tempat kunjungan, tempat bersejarah. Yang pertama itu Museum Rumah Hos Cokroaminoto. Baik teman-teman, selanjutnya apa sih menariknya di rumah ini? Oke, di rumah ini dulu tinggal dan belajar beberapa tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Presiden pertama Indonesia, yang kedua Semaun, yang ketiga Kartosoewirjo, yang keempat Alimin. Oke teman-teman, lokasinya ada di Jalan Peneleh 7 nomor 29-31 Surabaya, letaknya di Kampung Tua Peneleh, salah satu kawasan bersejarah di Surabaya. Oke teman-teman, saat memasuki museum, saya langsung melihat bangunan bergaya kolonial dengan pintu dan jendela kayu yang masih dipertahankan aslinya. Di dalam rumah terdapat berbagai benda bersejarah seperti foto-foto tua, surat-surat dan tempat tidur, buku-buku pada saat musim, dan ruang pribadi Hos Cokroaminoto beserta barang-barangnya. Semua benda tersebut ditata dengan baik sehingga pengunjung kami bisa memahami bagaimana kehidupan Hos Cokroaminoto dan keluarganya di masa lalu. Teman-teman, ini nih yang paling menarik waktu kami mengunjungi di rumah Hos Cokroaminoto. Ruang tempat Soekarno pernah tinggal sebagai murid HOS Cokroaminoto. Di ruangan ini terdapat kasur, meja kecil, serta foto-foto yang menjelaskan bagaimana Soekarno pernah ditempa. Pemerkiraannya di rumah ini selain Soekarno, tokoh-tokoh lain seperti Semaun, Alimin, dan Kartosoewirjo juga pernah belajar di sini, sehingga rumah ini dijuluki sebagai tempat lahirnya para pemimpin bangsa Indonesia. Nah teman-teman, inilah baju peninggalan mereka. Dan teman-teman, ini juga ada piring dan gelas. Dan ini adalah buku-buku untuk dibaca di area museum. Nah teman-teman, ini adalah anggota Orlos tahun 1911. Dan ini yang terakhir adalah teman-teman ruang pribadi Hos Cokroaminoto. Nah teman-teman, ini kami udah pulang dari rumah museum Hos Cokroaminoto. Yang kedua, pada kesempatan kali ini saya berkunjung ke Museum 10 November yang berada di kawasan Tugu Pahlawan, Surabaya. Museum ini dibangun untuk mengenang perjuangan arek-arek Surabaya dalam pertempuran besar pada 10 November 1945, sebuah hari yang kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan. Sejak memasuki area museum, suasananya langsung terasa berbeda, tenang, namun penuh nilai sejarah.
teman-teman, selanjutnya bangunan museum terbentuk seperti piramida, dan ketika saya masuk ke dalamnya, saya langsung disambut dengan berbagai koleksi peninggalan pertempuran. Ada foto-foto dokumenter, senjata, pakaian perjuang, peta pertempuran, serta artefak yang digunakan para pemuda Surabaya pada masa itu. Baik teman-teman, salah satu bagian paling berkesan bagi saya adalah ruang audio visual. Di sana dinyatakan rekaman pidato Bung Tomo yang membakar semangat rakyat Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Mendengar suara beliau secara langsung membuat saya bisa membayangkan bagaimana suasana tegang namun penuh keberanian di tahun 1945. Foto-foto ini semua membuat saya benar-benar bisa membayangkan bagaimana kerasnya perjuangan waktu itu. Selain foto, saya juga bisa melihat senjata, peluru pakaian pejuang, bendera, peta pertempuran, dan berbagai benda asli lain yang dipakai pada masa perang. Dan lengkap dengan bangunan tentara serta posisi pejuang yang sedang bertempur. Baik teman-teman, berikutnya ini adalah alat-alat yang mereka pakai pada masa itu. Akhirnya kami teman-teman sudah pulang. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.